gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Pernyataan seperti ini yang perlu kita sikapi dengan arif dan bijak. Benarkah kita masyarakat Jawa Barat harus berhati-hati dengan Kang Deddy Mulyadi? Karena Jawa Barat akan dijadikan provinsi tempat kemusyrikan? Tapi saya yakin masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat yang cerdas. Mereka bisa memilih dan memilah informasi mengenai kebenaran. Ini di Jawa Barat ini sedang ada bahaya besar. Tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara. Karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri, menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala, betul? Kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Apa? Banyak anak buah yang nggak ada urusan, mau masuk penjara. Ya, saya 13 kali masuk penjara. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Kenapa? Karena saya membela rakyat. Yang saya bela, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang ditipu, rakyat yang dibohongi, rakyat yang tidak disejahterakan. Itu yang saya bela, sehingga saya keluar masuk penjara. Kalau dia sang gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Letak bertentangannya di mana? Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Datang nih makhluk namanya Deddy. Anda masuk di pintu tol, ya, sudah Jatiluhur atau Gandaya sana, saudara, itu sudah ada patung Dasa Muka. Itu patung iblis. Dasa Muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Bahkan saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung se-Purwakarta. Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? Loh enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret, membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Adalah identitas Paleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan Menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, Menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang 2 muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu 2 muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah, persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalin yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya sama saya. Orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Ayo siap barelag deh urang Sunda balik. Ayo siap barelag deh urang Sunda ke asalna balik sia. Nutur-nutur batur teh geringan sia teh mantak jadi bagja. Sia teh mantak jadi benghar. Sia ukur dijadikan alat politik pikeun jalma-jalma nu boga kapentingan ka urang Bogor sia. Sahaya lamun aing teu jadi bapak maraneh, aing cilaka doraka kaluhur teu sirungan kahanap teu akaran aing. Maaf buat yang masih suka jualan agama demi suara, cara kalian sudah basi.
Lihat bagaimana Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, hancurkan sekat perbedaan dengan elegan. Di depan ribuan jemaat, Bapak Aing berani jadikan pengorbanan Yesus sebagai teladan kepemimpinan sejati. Ini bukti, KDM bukan pemimpin sekelompok golongan, tapi Bapak bagi semua warga Jawa Barat. Tetapi iman hanya bisa dirasakan kalau dalam ajaran agama saya hanya akan bisa dirasakan, yaitu dalam amal soleh, perbuatan. Jadi seberapa besar orang beriman, lihat saja manfaatnya. Saya menceritakan tentang budak Angon itu, budak buncir, budak janggotan. Saya baru janggotan kemarin tuh. Budak tumbal, itu budak tumbal. Orang yang mau mengorbankan diri. Hari ini jarang sekali orang yang mau mengorbankan diri. Kebanyakan orang ingin mengorbankan orang lain. Nah, kita tahu bahwa Yesus mengorbankan diri, hidup tanpa keluarga, hidup dalam kesendirian. Karena yang dipikirkannya cuma satu, yaitu apa? Umatnya, jamaatnya. Jamaatnya kalau dalam kaidah saya itu adalah rakyat. Yang berbeda cuma bahasa. Stigmanya apa? Orang yang mengorbankan diri dianggap orang kalah. Kankah Yesus dalam pandangan lawannya dianggap kalah? Dia hilang dirinya dalam pandangan kasat mata manusia. Dia memilih mengorbankan dirinya dengan disalib. Padahal saya selalu berulang-ulang bahwa orang yang menyerah dan tidak melawan itu bisa jadi dia adalah pemenang sejati. Bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan. Ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lu mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Islam macam apa seperti ini? Saya adalah orang yang tinggal di Purwakarta, Jawa Barat saat Kang Deddy waktu itu sebagai seorang bupati. Saya adalah saksi betapa hebatnya Purwakarta saat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak ada satu jalan pun yang berlubang. Bahkan semua jalan pelosok desa gang-gang kecil semuanya mulus. Saya tahu betul patung-patung dibuat itu hanya untuk estetika, bukan untuk disembah, karena tidak mungkin masyarakat Purwakarta akan menyembah patung-patung itu. Saya teringat kata-kata Cak Nun, seorang pemikir besar yang wawasannya luas serta mendalam tentang keislaman. Dia adalah tokoh besar di Indonesia. Karena nggak ada artinya dibangunin rumah kalau kemudian anaknya terus bertambah. Karena saya nemuin satu petak begini isinya 14. Karena kemudian saya nemuin juga satu keluarga di Majalengka, seluruh anaknya nggak sekolah. Kang, saya sebentar dulu, terusin dulu. ya maaf. Saya yang wawancara ini. Ya maaf. Kan gua diomelin kan. Ya, terus. Nah, saya nemuin anak-anak di alun-alun Majalengka jualan. Kang, saya mau laporan, Kang. Ada orang namanya Timothy Ronald bilang kalau orang nge-gym tuh goblok. Tapi Akang ini sekarang jadi pusat laporan orang-orang. Nah, mau dibawa ke barak. Hidupnya apa adanya, nikmati apa adanya, jangan dibuat-buat dan jangan diandai-andai. Jadi saya orang yang bersatu dengan lingkungan saya. Karena saya bersatu di lingkungan saya, maka habitat saya adalah lingkungan saya. Karena habitat saya lingkungan saya, maka saya tidak perlu nyari tempat-tempat untuk relax, untuk relaksasi, untuk piknik, healing, traveling. Saya tidak penting. Nggak pengen. Saya nggak suka. Cukup jalan-jalan di sawah aja pagi hari. Begitu bangun kan jalan di sawah. Habis itu saya pagi-pagi sarapan, makan telur, gorengan, bala. Itu senang-senang saya itu kan, minum jus. Yes. Habis itu ya mandi, persiapan pergi ke tempat kerja kan. Nah, karena udah keringetan. Dan itu mandi yang kedua kali. Iya, olahraga lain di luar jalan-jalan. Sayanya itu. Ngikutin tren padel, main golf enggak lah, ngapain? Kang Deddy main golf nggak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Enggak, saya itu aja, saya sudah sangat nikmat. Saya waktu duduk aja masih nanyain, tadi yang ditanam tadi udah beres belum? Karena bagi saya pohon, sawah, sungai, kebo, tempat relax, lomba, itu adalah bagian hidup. Oke, ada nggak makanan favorit Kang Deddy atau yang pantangan untuk menjaga tetap fit? Saya sih, yang jelas, saya tidak minum air dingin. Saya tidak minum yang ada unsur esnya. Suhu biasa atau suhu hangat ya? Dan terus kemudian saya tidak makan yang ada unsur gula putihnya. Kemudian saya tidak minum yang ada unsur alkoholnya. Ya. Yang ada unsur sodanya. Sehat banget pokoknya Kang Deddy ya. Makanan
alamiah dan ya tidak makan yang dilarang oleh agama. Di balik itu sebenarnya peluang juga lebih terbuka. Siapa sih yang memiliki kemampuan entrepreneurs hari ini akan memenangkan. Betul. Karena ruang pasar juga terbuka. Apa hari ini yang tidak jadi duit? Kan dulu kita konten aja jadi duit. Jadi duit, harus jualan es keliling. Betul. Gini aja, rajin memvideokan hasil-hasil karya pembangunan di Jawa Barat aja di YouTube itu kalau sebulan 20 juta kegaji itu. Dan masyarakat tertarik loh, apalagi anak muda mulai tertarik apa nih pembangunan di daerah ini, di daerah ini. Nah, itu saya lihat artinya ruang terbukanya juga tinggi. Di balik tantangan juga peluang sangat besar. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang, mau apa? Saya baca ini peluang. Nggak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Nggak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Nggak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian. Wifi dimatiin sebagian. Air diirit. Kami ngirit, nggak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun. Sekolah akan kami wujudkan. Irigasi akan kami bangun. PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Menganggap peluang, menganggap tantangan. Pelihara ayam diwajibkan, sudah pelihara ayam. Kalau pelihara ayam maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana? Anak sekolah itu nanti datang ke sekolah. Mudah ke depan, saya ingin ke depan, keinginan saya, dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolahnya siswanya 1.000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa. Oh, ibu-ibunya yang tiap hari, hai, udah masak weh. Daripada hai. Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ disuruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu, siswa lumayan, saya mah cuma bawa seminggu setengah kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita, produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah nggak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing, aing teu ngarti. Nges, keberhasilan biologi cuma satu aja, ngelak tomat sukses, berarti biologinya sukses. Sudah, apain sih teori banyak amat? Digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9? Si cabai meuli. Di sekolah, nanam terong, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuhi. Pulang sekolah, eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin, Pak. Sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita.
Ingat, duit itu tidak lari jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian kalau setahun 50 triliun, tahun depan berarti 4 tahun ada 200 triliun uang berputar di Jawa Barat. Siklusnya muter, tidak pergi keluar. Saya yakin ini negara makmur ini. Asal kita mau baca ini peluang. Kan begitu, selama ini pemerintah itu ngomongnya makro terus. Pidato makro, dibuat seminar-seminar makro, diskusi-diskusi rapat ada layar lebar di ruangannya, setiap pegawainya pegang laptop, pakalang tab, ngomong paparan. Saya nanya hasilnya apa? Banjir tetap, jalan rusak, gelap tanpa penerangan jalan umum, rumah rakyat miskin nggak dibangun. UMKM tidak rame, pertanian produktivitasnya tidak tinggi, bahkan cenderung menurun. Kriminalitas terus, geng motor merebak, tawuran tiap waktu. Nggak ada perubahan signifikan? Nggak ada, karena orang Sunda itu nyangagogog nyamantog. Apa itu artinya? Bahwa pemimpin itu dia harus bicara dan dia harus mengerjakan. Jadi kalau saya katakan, kalau saya nggak mulai bongkar bangunan di puncak, nggak akan ada pembongkaran Bangli di Bekasi. Bekasi Kerau, nggak akan ada. Nggak akan ada itu sungai-sungai yang kotor di Bekasi hari ini berubah menjadi bening. Jalan-jalannya lebar, tertib, bupatinya punya spirit membongkar karena gubernurnya ada di sampingnya. Nggak ada. Justru karena langsung di lapangan. Action. Nah, orang Indonesia itu seneng hal-hal yang praktis, bukan hal-hal yang teoritis gitu. Ngomong ekonomi misalnya, kita mau ngomong ekonominya Bitcoin terus, mau ngomong ekonomi pertumbuhan dalam dunia maya, mau ngomong ekonomi ukurannya hanya ISHG, kan bukan begitu. IHSG kan? Oh, bukan, IHSG ya, apa namanya? Salah tuh. IHSG. IHSG loh, salah tuh. TIT ya itu. IHSG, ya udah kan bursa saham. Saya kan jarang ke situ, bukan bidangnya. Nah, enggak, bukan begitu. Kan yang harus diomongin, ngomong ekonomi itu adalah pertumbuhan jalannya berapa kilometer, yang real, perubahan irigasinya berapa, bendungannya berapa yang dibangun, pelabuhannya berapa, kemudian lebar jalannya berapa, kemudian jumlah kendaraan yang ngaspal dalam setiap hari berapa, pabriknya yang berputar berapa, produksinya berapa, ekspornya berapa,